Aku lahir di Medan, besar di Pekanbaru, tapi tinggal di Jakarta. Aku tinggal di Jakarta tahun 80-an. Tahun kejatuhan Soeharto aku udah di Jakarta. Anies belum jadi gubernur. Masih kuliah. Paham? Aku di Jakarta tahun 94. Aku di Jakarta tahun 88. Aku di Jakarta, bayangin. Tahun 88 aku di Jakarta, dari pertamanya Gubernur Sutioso. Paham? Aku orang Jakarta, tapi aku belaga nggak mau tahu kerjaan Anies. Nggak mau, aku mau tahu. Kenapa nggak suka dia? Nggak suka kenapa bunda? Ya nggak suka karena waktu kampanyenya itu yang orang sholat orang mati nggak disolatin lah, karena nggak milih dia. Kalau nggak milih dia masuk neraka lah, segala macam lah. Emang neraka yang punya siapa? Pendukung Pak Anies. Iya. Megang kunci neraka. Iya. Sanggup megang kunci neraka segede apa tuh itu kunci. Kan Pak Anies. Namanya, ya kan? Kan dulu begitu. Siapa yang dukung Pak Anies, yang nggak ngedukung, ayo dikorek-korek tuh Al-Maidah. Kan bener. Itu masih satu ya. Itu masih satu. Sebenarnya aku udah nggak mau ngebahas gitu lagi, udah masa lalu, udah lalu. Tapi nggak apa-apa, biar kau tahu, ya, biar kau tahu. Pak Anies juga nggak perfect kerjanya. Kalau kau bilang katanya aku ngejelek Pak Anies, mana aku jelekan kerjaan Pak Anies? Mana aku jelek-jelekan Pak Anies? Nggak ada aku jelek-jelekan. Aku hanya menilai kerjaannya dia yang belum becus, yang masih ada yang belum selesai. Pinggiran kali, rumah-rumah itu gimana? Sungai Ciliwung, mana itu? Kali-kali masih. Aku tahu kok mana yang dikerjain Pak Anies. Aku tahu kok aku tahu mana karya dia, mana bukan karya dia. Mana yang dibangun Pak Jokowi, mana yang dibangun sama Pak Jokowi, mana yang dia resmikan. Ahok itu udah mau dihapuskan. Kalijodo zaman Pak Ahok, bukan zaman Pak Anies. Kalijodo, Pak Ahok. Apalagi itu yang satu lagi seleksi apa gitu. Yang katanya di situ banyak orang-orang anggota, pokoknya banyak yang nongkrong di situ, apa tuh yang kayak surganya dunia, surganya Jakarta itu. Seleksi apa salaksi gitu. Alexis zaman Pak Joko, zamannya Pak Ahok juga mau dibasmi itu. Cuman Pak Ahok kepala udah masuk penjara. Pak Ahok masuk penjara kenapa? Karena dianggap menghina Al-Maidah, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari kalimatnya Pak Ahok, dia nggak menghina. Dia cuman bilang, jangan percaya orang-orang yang menggunakan ayat untuk berpolitik. Itu benar. Karena ucapan di Al-Maidah itu lain, nggak yang dimaksud Pak Ahok yang ini. Itu, bunda aku berantem sama ia. Ngerti? Kalau misalnya yang nggak benar, boleh itu nggak benar. Kalau misalnya kok bunda ngejelekin Pak Anies, mana yang ku jelek-jelekan? Kalau aku jelek misalnya Pak Anies buruk, jelek kakinya pincang, itu jelek-jelekan. Tapi kita sebagai rakyat, kalian gaji dia, ngerti? Jadi wajar kalau diseleksi, kalau dikritik. Nanti juga Prabowo kalian kritik, yang nggak suka sama Prabowo pasti kalian kritik. Pak Prabowo pasti kalian kritik. Pak Jokowi dikritik. Iya. Zamannya Pak Anies. Bagaimana kampanye dia? Bagaimana dia menyenggol Pak Ahok? Maaf ya, kita ngomong nyatanya aja. Kita nggak ada ngejelekin Pak Anies. Itu bukan ngejelekin Pak Anies, itu namanya mengkoreksi. Kinerja Pak Anies pun nggak bagus.
Kenapa Bunda ngomong seperti ini? Karena dia mengkritik kerjaan Pak Prabowo. Sedangkan dia aja nggak becus. Nah begitu. Kalau nggak mau dikritik kerjaan dia, jangan mengkritik kerjaan Pak Prabowo. Jangan mengkritik. Kalau Pak Prabowo kesilapan dalam bekerja, emang Pak Anies nggak punya? Pak Anies juga punya. Mana janji dia? DP 0% yang reality nyata. Ucapan dia berkali-kali di mana-mana kalau kampanye. DP 0%. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak punya rumah, kita akan membangun rumah dengan DP 0%. Siapa yang nggak tergiur? 0% gue aja dengannya gue mau. Ya Allah 0% mau gue, tapi gue nggak tertipu. Nggak tertipu aku. Makanya nggak percaya aku. Tapi ternyata buktinya nyata kan? Buktinya nyata. Buktinya nyata kan? Nggak terjadi kan rumah itu. Jadi rumah itu bukan untuk yang 0%, untuk yang gajinya di atas 7 juta. Yang tadinya cuma gambaran orang-orang yang baru nikah, punya anak yang gaji 3 juta. Mana? Itu aja dulu. Itu masih itu dulu. Itu aja yang kubahas. Ini belum pembahasan masalah dia pembelanjahan yang dia pengeluaran saat dia pameran buku, promosi buku gitu sebagai Menteri Pendidikan. Itu masih pendidikan ya. Ya ini kita bicara soal gubernurnya. Kita nggak bicara waktu dia menjadi gubernur, menjadi menteri. Berapa hari dia di Frankfurt pameran buku, berapa biaya yang dia keluarkan selama 3 hari, ya, yang nggak sesuai dengan dananya, lebih banyak uang daripada kunjungan. Itu masih yang di situ. Belum lagi yang guru-guru, masih banyak, itu masih 2. Itu bukan menjelek-jelekkan Pak Anies, bukan. Itu realiti kerjaan dia yang bermasalah. Ngerti? Jadi jangan buta. Ngerti? Kecuali dia memang nggak ada terbukti, nggak ada desain, nggak ada dicurigain sama KPK, nggak ada gambaran penyelewengan dana, bersih, boleh. Kayak Pak Prabowo. Pak Prabowo semenjak jadi menteri ada nggak dipecat sama Pak Jokowi? Ada nggak dipanggil KPK? Ada nggak dicurigain dengan dana-dana pengeluaran dia? Hah? Ada nggak? Maksudnya Pak Anies itu ngomongin Pak Prabowo katanya 700 triliun. Itu tujuannya apa? Sekarang aku tanya. Kalimat yang terkeluar dari mulut Pak Anies tujuannya apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya itu? Supaya Pak Prabowo dicek sama KPK? Itu tujuan dia pasti kan. Tapi sayang, semuanya fitnah. Terus apa tujuan Pak Anies membongkar soal tanahnya Pak Prabowo? Apa tujuan dia? Mana ini nomor 1? Bunda pengen nanya. Apa tujuan dia? Hah? Apa tujuan dia di situ mau ngurusin tanahnya tanah pribadinya Pak Prabowo? Apa urusannya? Hah? Biar dengar sama KPK gitu, biar dilacak KPK, nggak mungkin bisa. Itu tanah pribadi dia. Pak Prabowo memang udah kaya dari zaman ke zaman dia nenek moyang dia. Nama dia selalu bersih. Penyakit hati, benar kata siapa itu, penyakit hati tuh Bun. Emang iya, itulah namanya penyakit hati. Makanya jangan buta. Lihat cara Bunda berpolitik. Kenapa aku bisa milih Pak Anies awalnya lalu ke Pak Prabowo? Awalnya apa? Kenapa? Ya karena itu tadi. Aku udah nggak mau mengorek-ngorek kinerjanya Pak Anies. Kalaupun dia ada kekurangan, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang bikin aku berpaling ke Pak Prabowo, kenapa Anies ya mengorek-ngorek kerjaan Pak Prabowo, mengorek-ngorek tanah pribadinya. Apa? Hah? Itu masih mau kudukung? Nggak mau aku. Aku pingin menutup. Aku pingin nama Pak Anies bersih.
Jangan sampai masalah kerjaan dia zaman Jakarta itu jadi bahan jadi bahan yang bikin dia nggak didukung. Malah dia sendiri yang membuat kita jadi ingat memori lagi. Ketika Pak Anies ngomong Pak Prabowo ini. Jadi Bunda ingat, lah dia aja kerjanya nggak becus. Dia aja kerjanya belum tentu nilainya 11. Belum tentu nilainya 5. Itu yang bikin Bunda jadi kayak, aduh kenapa Pak Anies ngomong kayak gini. Jadi Bunda ingat lagi masalah dia menebang pohon-pohon yang di Monas. Alasan dia katanya dari zaman Soekarno memang udah ada undang-undangnya. Ya kan? Iya kan? Itu kan alasan dia. Kenapa dia menebang pohon di Monas? Alasannya itu kan? Iya kan? Bukan malah penghijauan, malah penggersangan. Begitu tanya, katanya di zaman Soekarno memang ini sudah ada aturan ini sudah kenapa nggak dibantah, kenapa harus dilakukan kalau memang untuk kepentingan masyarakat Jakarta? Ya nggak usah dilakukan. Mana lebih penting? Tinggal dicoret aja, nggak usah. Kenapa? Ini pohon-pohon ini penting untuk pencegahan kebanjiran. Makanya Jakarta banjir. Siapa bilang selama Pak Anies jadi gubernur nggak banjir? Masih banjir. Nggak buka mata kalian ketika Pak Anies diwawancara pakai payung hujan-hujan. Siapa yang bilang Pak Anies banjir nggak? Selama Pak Anies jadi gubernur nggak ada banjir. Pak Anies gubernur pun masih banjir. Apa dia jawab? Apa dia bilang? Apa air? Air apa air? Mau budak ini namanya bukan menjelek-jelekkan Pak Anies. Bukan ngejelekkan Pak Anies, ini realiti kerjaan dia yang kita bahas, yang nggak becus, ngerti? Yang dia menyenggol Pak Prabowo, yang dia nilai Pak Prabowo kerjanya nggak bagus. Emang kerjaan Pak Anies udah sebagus apa? Ini yang kita bahas. Ya cukup malam ini aja, besok aku udah nggak mau lagi. Biar kalian buka mata kalian itu. Jadi jangan buta dalam memilih. Jangan buta dalam memilih, ini politik. Besok tahun ini kalian dukung Pak Prabowo. Belum tahu lagi tahun depan, 5 tahun ke depan siapa yang kita lihat. Belum tentu Anies, siapa tahu entah Ginanjar kayak entah siapa lagi, entah keluar lagi orang baru yang kita nggak tahu, entah mungkin anaknya Pak Anies. Siapa? Mana yang kemarin bilang selama Pak Anies jadi gubernur nggak ada banjir? Masih ada banjir? Hah? Kalimat-kalimat dia katanya nggak boleh air turun ke air laut, air hujan harus jangan dibuang ke laut. Dari mana aturannya? Dari mana? Air laut air hujan harus ditampung, jangan dibawa ke gorong-gorong. Nyindir siapa di situ dia? Kalau nggak nyindir Pak Ahok. Pak Ahok menciptakan gorong-gorong supaya mencegah kebanjiran kota Jakarta. Tapi apa kata Pak Anies? Jangan air ini apa namanya itu menolak apa kata? Tunggu Bunda yang mana? Apa namanya gorong-gorong raksasa gorong-gorong menolak sunnatullah, menolak apa? Sunnatullah katanya. Apa itu? Itu kalimat dia kan waktu dia berkampanye di masjid. Air dari langit itu harus ditaruhkan ke bumi, jangan digereng ke gorong-gorong lalu dibuang ke laut. Itu menantang sunnatullah. Dari mana nantang sunnatullah? Pada akhirnya Jakarta banjir. Joget Bun, nanti jogetnya. Kalau misalnya Pak Anies itu waktu itu dia lagi live, naik aja aku di atas live, aku tanya sama dia, Pak Anies, saya bagian dari warga Jakarta, sekarang saya berdomisili di Jerman. Saya ingin tanya sama Pak Anies, perubahan apa yang Pak Anies maksud? Kalau Pak Anies ingin merubah Jakarta, merubah Indonesia, sedangkan Pak Anies saja nggak bisa merubah Jakarta. Apa yang udah Pak Anies rubah Jakarta? Apa yang udah dirubah? Banjir masih ada. Apa? Pohon-pohon di Monas ditebangin.
penghijauan dihabisin, yang ada kegersangan. Hah? Makan apa kau? Tak makan apa dia ini? Kucing, lama kau mati kucing. Tak apa-apa yang dimakannya di lubang sampah itu. Tapi nggak mungkin pula racunnya kan? Paling tulang-tulang ikan yang dimakan dia ini. Ntar lagi makan lah. Nah, makanya kita jangan makanya setingkat Pak Anies sebagai dia tuh Pak Anies itu dia itu ngurusin rakyat, ngurusin masyarakat. Sama statusnya dengan Pak Prabowo. Jangan saling mengkritik. Jangan saling mengkritik. Yang berhak itu cuman Pak Jokowi dan rakyat. Makanya cinta jangan buta. Aku nggak mau kayak gitu. Nggak mau aku nggak kayak model yang bertahan gitu. Suka sama Pak Anies, suka apanya? Belum lagi katanya kalau milih apa tuh Jakarta dapat penghargaan Bunda. Jakarta dapat penghargaan dunia Bun. Nggak tahu aku gitu-gitu. Enggak. Ngapain penghargaan apa dulu? Penghargaan dapat, tapi kalau misalnya alang kadung, sudah Bun, nggak usah bahas politik. Enggak, biar pendukung Pak Anies ini jangan sembarangan ngoceh. Biar Bunda kasih tahu dulu, jangan sembarang ngoceh, jangan jual fitnah, jangan suka memfitnah aja bawaannya. Kita ngomongin Pak Anies kerjaannya katanya kita fitnah, menjelek-jelekan Pak Anies. Kalau menjelekan Pak Anies itu lain, fisiknya dijelek-jelekan. Ya, itu kita bukan memfitnah Pak Anies, kita mengkritik. Kenapa Bunda mengkritik kerjaan dia? Karena dia mengkritik Pak Prabowo. Dia nggak pantas mengkritik Pak Prabowo. Dia juga sama-sama pejabat. Pejabat jangan cari muka di depan rakyat. Kau juga digaji rakyat. Becus aja kerjanya, udah cukup. Kerja bener-bener. Rakyat yang menilai, bukan Pak Anies yang menilai. Untung aja naik. Berita itu viral di mana-mana. Coba berita tuh nggak. Kalau misalnya orang yang bodoh terpengaruh dengan kalimat Pak Anies, pasti akan berlanjut itu. Untungnya Pak Anies sudah dipermalukan sama rakyat. Makanya dia langsung gak berani lagi ngomong kayak gitu. Iya kan? Coba rakyat terpengaruh. Iya nih Pak Prabowo ini ya. Oh lanjut tuh pasti debat yang berikutnya. Dipatahkannya lagi Pak Prabowo. Untungnya pendukung Pak Prabowo itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Dipatahkan kalimat Pak Anies. Iya kan? Coba misalnya rakyat, itulah untungnya. Masyarakat Indonesia sekarang udah cerdas dalam menilai. Sekarang ini presiden, gubernur, menteri, camat, bupati, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, rakyat yang menilai. Sehingga nggak bisa mengkritik, cuman rakyat yang mengkritik. Rakyat yang mana Bunda? Rakyat yang memandang dengan mata yang benar. Makanya jangankan yang nggak suka waktu Pak Anies bilang Pak Prabowo dikasih nilai, Bunda aja dengarnya kayaknya kesel. Ngapain lagi dibahas-bahas masalah itu? Kok mengkritik kerjaan, mengasih nilai kerjaan orang? Makanya cerdas dalam memilih pemimpin. Supaya nggak salah kalian, supaya nggak salah mendapatkannya. Hutan Kalimantan terlalu bagus. Ya memang bagus hutan Kalimantan. Yang ditebang itu kan bukan hutan liar, hutan yang udah sebagian memang udah harus ditebang untuk kota baru, untuk pembangunan juga kan. IKN itu kan
ada bagusnya juga. Bagaimana dengan Papua dulu? Seperti apa Papua? Papua itu kan udah kayak apa ya? Sumber alamnya dikorek. Tapi ada nggak diperhatikan? Berapa tahun sumber alam di Papua itu diambil dari tambak, apa namanya itu? Aduh, apa sih nama, lupa lagi Bunda. Papua itu apa sih namanya? Freeport. Lihat Freeport itu udah berapa itu apa sih, minyak apa emas apa tembaga sih, apa itu, emas ya? Freeport itu apa sih, minyak apa emas sih? Emas Bun, tengok emas udah berapa bukan tonton lagi itu, sampai udah kayak gunung, udah kayak mendaki gitu kan, udah kayak kelokan 10, udah begini tuh modelnya. Tapi lihat Papua itu, tengok Papua itu. Makanya kalau orang Papua sayang sama Pak Jokowi itu wajar. Lihat berapa persen itu Papua kita dapat dulu, berapa di zamannya Soeharto. Sekarang di zaman Pak Jokowi berapa persen? 51%. Lihat itu. Dulu kita dapatnya berapa? 4%. Gila enggak? Dulu tuh apa, Freeport itu kita cuma dapat berapa persen itu dulu? 4% apa 5% gitu. Dulu 9%. Sekarang 50%. Berapa banyak bedanya? Sekarang 51 Bun dapat. Lihat sekarang Papua itu hutan rusak untuk nanam singkong. Siapa nanam singkong?